majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tatkala hati sudah dikenalkan Allah melalui utusannya, beberapa hal tuntunan dan ajaran baginda Rasul, maka di dalam hati seorang hamba ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, la yu'minun au yu'minun. Kemungkinan pertama adalah tidak percaya. Kemungkinan kedua itu percaya. Padahal apa yang disampaikan dan diajarkan oleh baginda Rasul itu pada dasarnya manfaatnya untuk diri kita masing-masing. Oleh karenanya tema pada kesemalam ini judul selamat dan tidaknya seseorang itu tergantung dirinya masing-masing. Baik apa yang disampaikan dan diajarkan oleh baginda Rasul tentang ilmu syariah, lebih-lebih tentang ilmu hakikat. Di sini kami akan membahas tentang ilmu yang berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal mula Rasulullah sebelum mengajarkan terhadap umat yang lain, beliau mengajarkan hal itu terhadap keluarganya pribadi. Setelah itu ada 4 sahabat yang memang dibaiat oleh Rasulullah atau diajarkan oleh Rasulullah bagaimana hati supaya semakin lama semakin dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa beban dan takutnya awal ketika saat beliau membahas tentang hukum hakikat. Sebab di sekitar beliau banyak mereka
yang la yu'minun, yang mempunyai pengaruh di tengah masyarakat, seperti halnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan tokoh-tokoh lainnya yang disegani di tengah masyarakat dikarenakan harta bendanya. Hal itu tidak menjadikan Rasulullah berhenti sampai di sini, karena Rasulullah sudah dijamin oleh Allah dan diperintahkan dalam satu ayat, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah hidup yang mengutus satu utusannya untuk menyampaikan perkara hak, bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan membawa ajaran dinut tauhid. Itulah ajaran yang untuk mengesahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dan tujuan adalah liyudhirohu ala dini kullih, untuk menegakkan satu kebenaran di tengah-tengah banyak hati masyarakat yang sama menyembah berhala, untuk mengalihkan hati umat manusia yang asalnya menuju menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah-tengah orang banyak orang yang kafir atau orang yang ingkar terhadap ajaran Allah. Bapak Ibu, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Para sahabat, apa ajaran yang sudah saya ajarkan terhadap dirimu terkait ilmu ketauhidan, itu tidak akan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat kecuali kau harus mengamalkan dengan ikhlas. Apa ajaran yang kusampaikan terhadap dirimu tidak akan migunani, tidak akan bermanfaat dan berbuah apapun kecuali kau mau melaksanakan dengan ikhlas. Sebab al-a'malu suwarun qaimatun, ya, ilmu manakala tidak diamalkan dengan ikhlas, ngamal iku tuas ngamal. Saya ulangi, ngilmu yang tidak diamalkan dengan ikhlas maka ngamal tuas ngamal. Apa bahasa Indonesia ini tuas itu? Amal sia-sia
Bapak Ibu, kita mencari ilmu tersebut susahnya setengah mati. Kita mencari ilmu tersebut iku susahnya setengah mati. Banyak di antara hikayah sejarah panjenengan berpuluh-puluh tahun mencari ilmu tersebut tidak kunjung datang. Itu pun tidak menjadikan hati panjenengan itu berputus asa, tetap mencari dan mencari. Walaupun adanya ilmu itu di negeri Cina, tetap Anda datang ke sana untuk berguru. Ketika saat ilmu itu sudah kau dapatkan dengan susah payah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tenaga, pikiran, biaya, sungguh eman sekali. Eman itu apa? Sayang. Sungguh eman sekali. Ya apa ya? Sungguh sayang sekali, ngono to ya. Manakala ilmu itu tidak, saya gambarkan amal adalah merupakan satu reca, patung qaimatun kang berdiri. Amal adalah bagaikan satu berhala, satu patung yang berdiri. Udah, maka patung harus dikasih mesin, energi, supaya dia bisa bergerak dan bisa mengeluarkan satu manfaat. Artinya wujude rahasia ikhlas fiha ing dalem amal mau. Wujudu siril ikhlas. Gambarane piye wujudu siril ikhlas? Ini ada kaitannya dengan arwah, dengan wa arwahuha, ruhnya amal. Apa hidup? Maksudnya apa? Ketika Anda amal melakukan satu ajaran ilmu hakikat itu, hatimu harus lekas melepas keakuanmu yang melakukan. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Wa arwahuha iki Pak, maksudnya adalah Allah.
Amal itu suwarun qaimatun, bagaikan patung yang berdiri. Patung iku ben bisa manfaati kek ana roh. Raga iku ben iso mlaku, ben iso ketap-ketip, ben iso dikasih roh. La wujudi roh ndi? Yaiku wujudu siril ikhlas. Warwahuha iku wujudu siril ikhlas. Wujudi rahasia di dalam ikhlas wau. Apa? Hatimu harus bertajalli. Paham ya? Amal iku gai melakukan 4 perkara setelah dibaiat Rasulullah, itu tidak akan manfaati terhadap hatimu yang berupa wusul menyang Allah, manakala ketika kau melakukan petang perkara itu tidak kau dasari lekas tajalli pada Allah. Apa itu? Zuhud umum, zuhud khusus, ngrekso tiga perkara, laku dohir jadi batin. Dah 4 hal yang kau laksanakan selama 40 hari di dalam tahapan pertama setelah kau beat ini tidak akan membuah hasil apapun, manakala ketika kau amal iku masih mengaku-ngaku kalau kau yang beramal. Jelas ya? Inilah yang kami maksud wujudu siril ikhlas. Wujude rahasia lembuti ikhlas itu di situ. Loh kok saged, kok bisa itu dikatakan tajalli iku wujude siril ikhlas? Ngene Pak, ada si A dan si B. A, B. Si A ini yang bekerja, si A ini yang mempunyai garapan, borongan dan lain sebagainya. Si B orang lain yang enggak ada kapasitas di situ sebagai karyawan, manajer atau pemborong, tidak ada. Dia orang lain. Tatkala pekerjaan itu dilaksanakan si A sampai selesai, apakah si B juga tatkala gak dikasih honor atau bayaran si B gak ikhlas? Pasti ikhlas karena si B tidak merasa yang melakukan. Masuk akal ya? Lah, bukae dari situ. Bagaimana mungkin kau mengakui bahwasanya itu tindakanmu, itu pengajianmu, itu zikirmu, itu zuhudmu, apapun. Bagaimana mungkin kau mengakui hal itu padahal zoharot jelas bahwasanya a'maluhum wallahu ta'ala yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala, padahal hakikatnya yang berkehendak, yang bekerja, yang melakukan semuanya itu nyata-nyata Allah. Bukti wis ngene ae, gak usah atuh-atuh.
tatkala makhluk apapun Anda, manakala di situ nggak ada hidup, apakah makhluk itu bisa mempunyai apa jenenge yang disebut sebagai kehendak, yang disebut sebagai pekerja, yang disebut sebagai yang melakukan? Apakah manusia itu bisa melaksanakan sesuatu apapun tanpa ada nyawa atau ruh di situ? Nggak ada. Makanya bagaimana mungkin Anda mengakui bahwasanya itu perilaku Anda, padahal annal fa'ila huwallahu ta'ala, sesungguhnya hakikate asline yang berkehendak, yang melakukan apapun itu sebenarnya Allah. Dah. Terus didawake dening Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Syarhul Hikam, apabila tanda-tanda hati melihat Allah itu tidak ada, apabila di dalam hatimu tidak ada tanda-tanda pengakuan Allah, maka yujahiduna nafsahu, maka lekaslah dirimu untuk memerangi hawa nafsu. Manakala dalam hatimu tidak ada tanda-tanda pengakuan Allahnya, lagi kok sik ngakoni awake dhewe, kok gak ada hati itu, kok pengakuannya Allah kok gak ada, tajalli kok gak ada. Yujahiduna nafsahu, maka kau harus memerangi hawa nafsumu. Dengan cara apa? Birriyadati wal azkar, dengan cara kau harus terus dan terus riyadhah wal azkar, lan selalu berzikir. Sampai kapan? Hatta yasila fi maqamil irfan, sampai kamu dalam hatimu dimasukkan Allah di makom irfan, itu makom makrifat pada Allah. Yes. Apa sebabnya kok nggak ada tanda-tanda dalam hati keakuan Allah? Padahal ngaji sudah, lagu zuhud ya sudah, kok nggak ada tanda-tanda itu? Ini rahasianya, karena di dalam hati kita masih mengakui bahwasanya semua itu kita lakukan. Karepe iku lepasen pendemen ning bumi khomul, pendemen keakuanmu iku pendemen. Dengan cara ya nopo kula niki mendem,
dengan cara bagaimana saya untuk menghilangkan keakuan saya yang melakukan. Dulu sudah saya katakan, kuncinya ada di sirul asror. Itu makanya diterangke ning kuwi wujudu siril ikhlas wonten mriku. Wujude rahasia keikhlasan iku akan muncul dengan sendirinya di dalam hatimu manakala kau membawa sirul asror. Kau lakukan sirul asrornya, kalau tidak nggak akan pernah bisa kau. Sampai mati pun kau tidak akan bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ilmu penting, makanya diwajibkan untuk tolabul ilmi, ngaji. Loro, laku amal juga penting. Itu bentuk tahapan untuk menjadi seorang yang ma'rifat nang Allah. Tetapi amal ikhlas itu sebagai rohnya amal, rohnya amal.